Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kehidupan Bijaksana. Pernah gak sih kamu lagi duduk santai, tiba-tiba terus kepikiran seseorang, entah itu teman lama, mantan, gebetan, atau seseorang yang udah lama gak kamu hubungi, dan anehnya, gak lama setelah itu, dia ngechat kamu, atau muncul di notifikasi media sosial kamu. Apakah ini semua kebetulan? Dan bisa jadi, tapi bisa juga itu lebih dari sekedar kebetulan. Mungkin ada beberapa hal di dunia ini yang nggak bisa dijelaskan secara logika, termasuk koneksi batin antara dua orang. Terkadang, tanpa kita sadari, energi dan pikiran kita bisa terhubung satu sama lain, apalagi kalau hubungan itu pernah punya makna yang khusus. Nah, di video kali ini kita bakal bahas tanda halus yang bisa jadi pertanda kuat kalau kamu dan dia sebenarnya sedang saling memikirkan. Tanda-tanda ini mungkin gak selalu terlihat jelas, tapi kalau kamu perhatikan baik-baik, kamu bisa ngerasain sendiri sinyal-sinyal tersebut. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai setiap poin penting pembahasannya. Yang pertama, kamu ngerasa ditarik buat hubungin dia, padahal udah lama lost contact. Pernah nggak sih kamu lagi sibuk dengan rutinitas, tiba-tiba kepikiran satu nama, orang yang udah lama banget nggak kamu hubungi, udah lama nggak muncul di chat, nggak nongol di media sosial, bahkan mungkin kamu pikir udah move on dari dia. Tapi entah kenapa, hari itu adalah hari yang beda. Rasanya kayak, aduh, aku harus banget nih ngechat dia sekarang juga. Dan nggak tahu kenapa alasan itu muncul kembali di pikiran kita. Padahal nggak ada alasan yang logis. Tapi dorongan itu kuat banget, kayak ada sesuatu yang narik kamu buat nyapa dia. Dan yang bikin merinding, pas kamu akhirnya chat dia balas dengan kata-kata, "Loh, kok bisa ya kamu tahu aku lagi butuh ngobrol sama seseorang?" Nah loh, ini bukan sekedar insting ataupun iseng semata. Ini semua bisa jadi salah satu tanda bahwa ada koneksi batin di antara kalian. Pikiran kalian mungkin gak terhubung lewat kata, tapi energi dan perasaan bisa nyampe tanpa perlu dijelaskan. Dan mari kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu dia muncul di mimpi kamu lagi dan lagi. Kamu pernah gak sih mimpiin seseorang secara terus-menerus? Bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Terkadang kamu ketemu dia di tempat yang aneh, kadang ngobrol biasa aja, atau bahkan cuma lihat dia dari kejauhan. Tapi yang jelas, dia itu hadir di hidup kamu. Dan anehnya, rasanya tuh nyata banget, bukan mimpi yang biasa yang kabur begitu kamu bangun. Justru kamu bisa ingat ekspresinya, kata-katanya, bahkan perasaan yang muncul saat kamu mimpiin dia. Yang lebih menarik lagi, mimpi itu nggak selalu romantis. Kadang dia cuma lewat, kadang kamu cuma duduk bareng, tapi kenapa harus dia? Dan kenapa harus berulang kali? Dan menurut beberapa orang, saat dua orang saling memikirkan, terutama dalam waktu yang bersamaan, pikiran bawah sadar mereka bisa terhubung. Nah, salah satu jalurnya adalah lewat mimpi. Mungkin terdengar agak mistis, tapi bukankah pikiran dan perasaan manusia memang gak selalu bisa dijelaskan secara logika? Jadi kalau dia terus muncul di mimpi kamu, jangan buru-buru anggap itu cuma bunga tidur. Bisa jadi ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar mimpi. Yang ketiga, kamu ngerasa ada yang kurang, tapi nggak tahu apa. Pernah ngalamin hari yang secara teknis semuanya baik-baik aja. Kerjaan beres, cuaca cerah, nggak ada drama, tapi tetap aja ada rasa kosong yang nggak bisa dijelasin dengan kata-kata. Kayak ada yang hilang, tapi kamu nggak tahu apa. Dan di tengah rasa hampa itu, tiba-tiba satu nama muncul begitu aja di kepala kamu. Bukan karena kamu lihat fotonya, bukan karena dengar lagunya, tapi tiba-tiba aja, kok aku inget dia ya? Itu bisa jadi bukan sekedar rindu sepihak, bisa jadi di saat yang sama, dia juga lagi ngerasa hal yang sama, lagi ngerasa kosong, lagi mikirin kamu, dan tanpa sadar, energinya narik kamu buat nyadarin hal itu. Koneksi batin kadang gak butuh kata-kata, terkadang cukup lewat rasa yang muncul tanpa alasan. Kalau kamu sering ngalamin momen kayak gini, coba perhatikan baik-baik, apakah selalu ada nama itu yang muncul, dan kalau itu kejadian, bisa jadi kalian memang masih terhubung dalam diam. Yang keempat, kalian sering update hal yang senada, tapi nggak janjian. Pernah nggak sih kamu lagi scroll media sosial, terus tiba-tiba lihat story dia, dan loh, kok mirip banget sama yang barusan kamu post ya? Kamu posting kopi di pagi hari, dan ternyata dia juga posting yang sama. Kamu lagi suka lagu mellow dan pasang lirik lagu. Dia juga update lirik yang rasanya nyentil banget.
tanpa pernah janjian, tanpa chat satu sama lain, dan vibe-nya tuh sefrekuensi banget. Kadang kayak kamu dan dia saling kirim sinyal lewat postingan, lewat lagu, lewat kutipan, tapi ya gitu, dua-duanya pura-pura cuek. Ini bukan soal kebetulan semata. Terkadang ketika dua orang saling memikirkan dalam diam, mereka bisa terhubung lewat hal-hal kecil yang mereka bagikan, meskipun gak secara langsung. Media sosial jadi semacam dalam tanda kutip, kode-kodean halus yang cuma bisa dimengerti kalau kamu cukup peka. Dan kalau kejadian kayak gini sering banget, bisa jadi ada sesuatu yang belum selesai atau mungkin belum mulai satu frekuensi, tapi sama-sama nggak mau ngaku. Lucu ya, tapi juga punya makna yang mendalam. Yang kelima dan terakhir, kamu dan dia sering dalam tanda kutip barengan tanpa janjian sekalipun. Kamu lagi pengen banget minum kopi, padahal biasanya nggak ngopi. Baru aja kamu mikir mau ke coffee shop. Tanpa sengaja, scroll story-nya, dia udah duluan di sana. Atau kamu tiba-tiba kepikiran buat nonton film tertentu, dan gak lama kemudian, dia upload review film yang sama. Kejadiannya kecil, sepele, dan gak ada yang janjian. Tapi kok bisa sih kayak sinkron gitu? Kalau kejadian kayak gini sering kamu alami, bisa jadi itu bukan cuma kebetulan. Bisa jadi kamu dan dia memang lagi berada di frekuensi yang sama. Pikiran dan energi kalian seolah nyambung, meskipun gak ada komunikasi secara langsung. Ada orang-orang yang tanpa sadar punya semacam energi selaras, dan biasanya itu terjadi kalau ada ikatan emosional yang pernah kuat atau sedang tumbuh secara diam-diam. Terkadang semesta ngasih tanda-tanda kecil buat ngangitin kita. Hei, kalian masih terhubung loh. Tinggal kamu yang tentuin, mau kamu biarin atau kamu cari tahu lebih jauh kembali. Dan itulah pembahasan kita hari ini, 5 tanda halus yang bisa menjadi pertanda kalau kamu dan dia sebenarnya saling memikirkan. Dan memang semua ini nggak bisa dibuktikan secara ilmiah ataupun secara logis. Tapi terkadang hati dan energi punya cara tersendiri untuk berkomunikasi lewat mimpi, perasaan yang tiba-tiba muncul, atau kebetulan-kebetulan kecil yang terlalu sering untuk disebut kebetulan. Kalau kamu ngalamin beberapa tanda tadi, mungkin saatnya kamu bertanya ke diri sendiri, apakah ada sesuatu yang belum selesai atau ada sesuatu yang belum kamu mulai. Yang jelas, perasaan itu hadir bukan tanpa alasan yang jelas, entah untuk mengingatkan, menyembuhkan, atau bahkan mempertemukan kembali. Jadi dengerin kata hati kamu ya, karena terkadang hati tahu lebih dulu sebelum kepala sempat mengerti. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan pesan positif untuk semua orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak.